Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Junaidi, mahasiswa program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang bertemakan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter pada ISLM. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembicaraan tentang topik yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter terhadap ISLM, kita wajib perlu tahu bahwasanya pendahuluan apa saja yang harus kita pahami mengenai kebijakan fiskal dan juga moneter. Nah, pertama-tama, untuk mengelola sisi permintaan barang dan juga jasa dalam suatu perekonomian dengan tujuan mempertahankan produksi nasional, teman-teman, produksi nasional suatu negara yang mendekati tingkat kesempatan kerja penuh atau full employment atau biasa kita sebut full employment ya dalam bahasa ekonominya, dan mempertahankan tingkat harga dan juga barang. Yang kedua yaitu jika kita kelebihan nih teman-teman, kita kelebihan terhadap permintaan atas penawaran, maka akan terjadi namanya inflasi sedangkan kelebihan penawaran terjadi yang namanya deflasi dan juga pengangguran. Nah, ketika hal itu semua terjadi teman-teman, pemerintah dapat mengurangi permintaan menggunakan yang namanya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang bagaimana teman-teman? Yaitu kebijakan fiskal dengan meningkatkan ataupun mengurangi dari segi pengeluaran pemerintah dan juga subsidi. Nah, dari keduanya ini nantinya akan meningkatkan dan juga atau mengurangi kebijakan terhadap peningkatan atau pengurangan dari pajak tersebut. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu hal yang harus kita ketahui tentang kebijakan moneter, fiskal terhadap ISLM itu yaitu ketika kebijakan moneter pemerintah itu dapat mengurangi ataupun menambah dari JUB. Nah, dengan campuran kedua kebijakan ini teman-teman yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter dengan mengubah pengeluaran maupun pengenaan pajak ataupun JUB secara bersama-sama. Nah, selanjutnya tujuan dari kebijakan fiskal dan moneter itu sebenarnya apa sih gitu ya, tujuannya itu untuk apa gitu. Nah, dari makro makro sendiri itu tujuan dari koordinasi kebijakan itu ada 3 macam teman-teman, yaitu pertumbuhan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu stabilitas ekonomi, yaitu dimana stabilitas ekonomi ini harga dengan harga dan juga nilai tukar itu stabil sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bagus dan juga harga-harga itu tidak melampaui fluktuasi kenaikan yang sangat signifikan gitu, atau harga-harga dan juga nilai tukar ini tuh masih dalam kategori normal gitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu apa? Yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, dari tujuan kebijakan fiskal dan juga moneter ini adalah yaitu untuk tentunya menyejahterakan masyarakat itu sendiri, teman-teman. Baik, selanjutnya apa sih yang harus kita ketahui tentang kebijakan moneter dan juga fiskal ini? Yaitu mengenai nih teman-teman, yaitu mengenai kontraksi ataupun ekspansi dari kedua kebijakan ini. Nah, kalau kita mengenai mendengar kata kontraksi dan juga ekspansi itu, teman-teman pasti akan mendengar bahwa kontraksi itu merupakan suatu uh, getaran atau dobrakan gitu ya teman-teman. Nah, dan juga ekspansi itu yaitu melebarkan gitu. Tapi dari segi fiskal dan juga moneternya itu seperti apa gitu. Nah, kebijakan ekspansi itu dalam kebijakan fiskal maupun moneter itu memiliki pengertian yaitu membesarkan kegiatan dari ekonomi dalam perekonomian, membesarkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian ini. Contohnya kita menghadapi pengangguran yang banyak, itu berarti kan pengangguran itu diekspan atau membesar gitu. Nah, dari ekspansi ini apa sih harus
di apa namanya dilakukan oleh pemerintah, yaitu kapasitas produksi nasional itu harus dimanfaatkan secara penuh dari kebijakan ekspansi ini atau memperbesar kegiatan ekonominya. Jadi kapasitas produksi nasional ini harus dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat maupun konsumennya sehingga terjadi namanya kebijakan ekspansi. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan kontraksi. Nah, menurut kegiatan eh, kebijakan kontraksi ini yaitu menurunkan dari kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Eh, Contohnya ada terjadi overemployment, inflasi tinggi, defisit neraca pembayaran, dan juga masih banyak lainnya dari contoh-contoh kebijakan kontraksi dan juga ekspansi, teman-teman. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu apa sih teman-teman gitu ya? Pasti banyak yang bertanya-tanya, apalagi yang masih awam terhadap apa namanya kebijakan-kebijakan yang ada di sektor ekonomi atau sektor pemerintahan. Nah, jadi eh, kebijakan itu ada dua teman-teman, yaitu kebijakan moneter dan juga fiskal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskalnya terlebih dahulu. Nah, kebijakan moneter gitu ya teman-teman. Eh, Kebijakan moneter itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk mengendalikan ataupun mengarahkan perekonomian makro ke dalam kondisi yang diinginkan gitu ya. Kondisi yang diinginkan ini pastinya adalah kondisi yang lebih baik dalam mengatur jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Namun untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat itu harus memiliki alat atau instrumen kebijakan gitu ya, apalagi di kebijakan moneter. Nah, untuk instrumen atau alat dari mengatur uang yang beredar ini di masyarakat supaya tidak berlebihan itu menggunakan 4 alat gitu teman-teman, yaitu yang pertama ada operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini seperti jual beli atau transaksi falas, terus transaksi saham dan lain sebagainya. Terus untuk yang kedua yaitu fasilitas diskonto. Nah, fasilitas diskonto ya teman-teman ya. Untuk yang kedua, yang ketiga yaitu rasio cadangan wajib. Jadi untuk rasio cadangan wajib ini pemerintah telah mengatur standar dari cadangan kas di masing-masing perbankan gitu. Nah, yang keempat yaitu hiburan moral dari pemerintah. Yang namanya kebijakan itu pasti dalam masyarakat itu menganut pemimpinnya gitu, pemimpinnya pemerintah gitu. Jadi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengatur jumlah keuangannya, pengeluarannya seperti apa sehingga jumlah uang beredar di masyarakat itu dapat terkendalikan. Nah, dari tujuan kebijakan moneter itu seperti apa gitu. Tujuannya itu apa aja, yaitu yang pertama yaitu tidak lain dan tidak bukan mencapai keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan juga pemerataan pembangunan itu harus tercapai. Nah, yang kedua itu yaitu keseimbangan eksternal. Keseimbangan eksternal ini adalah keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran ini yang dimaksud adalah tidak surplus maupun tidak defisit neraca pembayaran. Nah, yang terakhir itu tujuannya yaitu mencapai tercapainya tujuan dari ekonomi makro sendiri, yang ini menjaga, mengatur, mengelola kestabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilitas harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang, seperti yang telah kita uh, jelaskan tadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini seperti yang telah kita jelaskan, yaitu kebijakan kontraksi dan ekspansi. Kebijakan moneter juga memiliki kebijakan kontraktif dan juga kebijakan moneter yang ekspansif. Nah, kebijakan moneter yang kontraktif itu seperti apa sih? Yaitu kebijakan yang mendorong suku bunga dalam negeri ini meningkat dan juga nilai tukar akan cenderung apresiatif. Nilai tukar yang apresiatif akan mendorong tingkat impor dan juga menurunkan ekspor sehingga neraca transaksi berjalan akan buruk. Jadi kebijakan yang kontraktif ini sangat
tidak dianjurkan ya teman-teman, karena di sini itu ketika nilai tukar apresiatif ini akan mendorong terjadinya impor, sehingga neraca pembayaran ini justru akan terjadinya defisit, dan juga neraca transaksi itu akan memburuk. Jadi ini tidak sehat untuk perekonomian gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan moneter yang ekspansif, yang di mana kebijakan ini mendorong menurunnya suku bunga dan nilai tukar akan cenderung depresiatif. Nilai tukar yang depresiatif ini akan menurunkan impor dan menaikkan ekspor, sehingga neraca transaksi berjalan akan membaik. Suku bunga yang rendah akan menghambat aliran modal masuk, sehingga neraca transaksi modal akan memburuk gitu teman-teman. Selanjutnya ada efektivitas dari kebijakan fiskal dan juga moneter. Dalam melihat aspek efektivitas kebijakan fiskal maupun moneter, kita dapat membandingkan pada 3 daerah, yaitu daerah klasik, intermediate range, dan juga daerah Keynesian gitu. Nah, daerah ini seperti apa sih gitu kan? Pasti teman-teman teman-teman akan menanyakan daerah-daerah ini tuh sebenarnya daerah yang seperti apa sih gitu ya teman-teman. Nah, daerah yang dimaksud adalah daerah seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, dari bentuk kurva LM ini kita dapat melihat efektivitas dari kedua kebijakan tersebut, yaitu kebijakan moneter maupun baik fiskal gitu. Nah, kalau kita lihat dari wilayah-wilayah dari kurva yang ada di layar teman-teman ya, yaitu yang pertama ada daerah yang namanya liquidity trap atau daerah Keynesian. Nah, daerah liquidity trap ini merupakan daerah yang idenya pertama kali dikemukakan oleh Keynes, yaitu sesuai dengan namanya ya, karena liquidity trap ini nama lainnya yaitu adalah daerah Keynes atau wilayah Keynes. Nah, Keynes ini menganggap pada satu daerah pada kurva LM yang memiliki tingkat bunga yang sangat rendah dan tidak mungkin turun lagi. Jadi Keynes ini berasumsi bahwa ketika LM itu pada di titik tingkat bunga yang sangat rendah, maka dia tidak akan bisa turun lagi gitu, tidak mungkin turun lagi ya, ya stuck di situ gitu ya, tingkat rendahnya suku bunga. Nah, daerah inilah yang disebut daerah liquidity trap teman-teman. Nah, sementara itu ada yang namanya daerah klasik gitu ya, daerah klasik atau classical range gitu. Nah, daerah ini tuh ini daerah teman-teman yang ada di daerah yang memiliki garis tegak lurus ke atas, atau garis LM-nya gitu ya, yang tegak lurus ke atas. Nah, pemahaman kaum klasikal itu mengenai daerah ini adalah teori permintaan uang. Nah, permintaan uang itu tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi berbeda dari pemikiran Keynes. Keynes sendiri beranggapan tadi ya teman-teman, beranggapan bahwa ketika terjadi penurunan suku bunga, dia itu tidak akan turun lagi gitu. Jadi udah stuck. Tapi daerah klasik ini berasumsi bahwa daerah ini itu tidak ada kaitannya dengan suku bunga dan tidak dipengaruhi oleh permintaan uang, itu tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, menurut pemahaman ini permintaan uang itu dipengaruhi oleh pendapatan, teman-teman. Nah, karena tidak ada hubungannya dengan suku bunga, maka kurva LM ini membentuk tegak lurus. Nah, selanjutnya yaitu yang miring itu namanya daerah intermediate range gitu. Nah, daerah intermediate range ini adalah daerah yang menunjukkan kurva LM yang dipengaruhi oleh suku bunga. Untuk melihat keefektifan kebijakan ekonomi, kita dapat melihat pada tabel ini ya teman-teman ya. Nah,
Di atas ini, gambar ini gitu ya teman-teman, menunjukkan apabila kurva IS ini ke ke kanan ya. Ini uh, mohon maaf karena gambar visual saya resolusinya sangat kecil, jadi agak hitam, dan juga mungkin ini akan perbanding terbalik gitu. Ketika saya kanan, mungkin di layar akan muncul dari kiri. Nah, jadi ketika kurva IS bergeser ke kanan, teman-teman, berarti kebijakan fiskal itu terjadi yang namanya kebijakan fiskal ekspansi. Nah, jika kita perhatikan pada masing-masing daerah tersebut, kebijakan fiskal sangat efektif pada daerah Keynesian dan efektif pada daerah intermediate range atau yang miring tadi ya teman-teman. Nah, hal ini terlihat dari besarnya perubahan keseimbangan pendapatan nasional di daerah Keynes. Sementara itu, kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif pada daerah klasikal. Ketika ada kebijakan fiskal, keseimbangan pendapatan nasional tidak juga berubah. Selanjutnya, efektivitas kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter sendiri ekspansi itu ditandai dengan pergeserannya kurva LM dari LM 0 ke LM1 nih teman-teman, dari LM0 ke LM1. Nah, apabila dibanding pada ketiga daerah, maka kebijakan moneter sangat efektif di daerah klasik gitu teman-teman ya, dan efektif pada daerah intermediate range-nya. Sementara itu kebijakan moneter sama sekali tidak efektif pada daerah Keynesian. Nah, kebijakan fiskal itu kita sekarang membahas tentang kebijakan fiskal ya. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Nah, contohnya kebijakan fiskal ini adalah apabila perekonomian nasional nih teman-teman mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan menaikkan pajak agar terciptanya stabilitas perekonomian lagi. Nah, cara demikian itu bisa kita sebut dengan pengelolaan anggaran. Nah, anggaran belanja negara itu terdiri dari apa saja sih teman-teman? Yaitu terdiri atas pengeluaran pemerintah, yaitu government expenditure, dan juga transfer pemerintah atau government transfer. Nah, secara garis besar itu terdiri dari 3 pos utama dalam sisi pengeluaran anggaran. Yaitu yang pertama adalah belanja barang dan juga jasa atau government expenditure, terus gaji pegawai atau wage, terus transfer payment atau subsidi atau transfers. Sedangkan pada sisi pendapatan itu terdiri dari 4 pos yang penting gitu ya teman-teman. Harus kita tahu bahwa 4 pos pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak, kredit likuiditas bank sentral, pinjaman atau obligasi dalam negeri, pinjaman hutang luar negeri. Nah, masing-masing pos ini mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian. Nah, anggaran pengeluaran anggaran pemerintah atau anggaran pengeluaran total atau APBN selalu sama dengan penerimaan total, karena dalam pengertian akuntansi itu anggaran selalu seimbang, harus seimbang. Tidak bisa yang namanya anggaran itu defisit, surplus ataupun berimbang. Nah, ada 3 pengertian berbeda mengenai arti defisit, surplus dan juga anggaran berimbang. Nah, seperti yang penerimaan pajak dapat menutupi seluruh pengeluaran government, pengeluaran gaji gaji pegawai, dan juga transfer. Apabila uh, ini government expenditures, wage, transfer itu lebih besar pada tax, maka anggaran itu bisa dikatakan defisit. Dan apabila government, wage, transfer itu lebih kecil daripada tax atau penerimaan pajak, maka anggaran itu bisa dikatakan namanya surplus. Nah, selanjutnya ketika government expenditures,
which transfer itu sama dengan pendapatan pajaknya, maka anggaran itu yang namanya anggaran berimbang. Nah, selanjutnya defisit. Ini pengertian dari defisit anggaran. Nah, pengertian defisit anggaran itu seperti apa sih? Yaitu apabila government wage sama transfers itu lebih besar daripada tax ditambah B, itu surplus anggaran. Nah, B itu apa sih teman-teman gitu ya? B itu namanya biaya atau cost, B apa ya? Biaya B. Nah, B itu obligasi dalam negeri. Nah, B itu merupakan uh, obligasi dalam negeri. Nah, seperti apa apabila government switch sama transfer itu lebih besar daripada tax ditambah dengan obligasi itu, maka terjadi surplus gitu ya. Nah, apabila government switch sama R-nya tadi apa? R-nya adalah return, itu lebih kecil daripada tax plus obligasi, namanya berimbang. Nah, uh, apabila government expenditure switch sama R-nya itu berimbang dengan sama atau dalam artian yaitu sama dari T plus B-nya, itu namanya berimbang, teman-teman. Nah, ketiga itu adalah anggaran. Anggarannya defisit bila mana U lebih besar daripada 0, yaitu terus anggaran surplus bila U lebih kecil daripada 0. Nah, berimbang ketika U sama dengan 0. Pada pengertian ini menunjukkan ada tidaknya percetakan uang baru untuk membiayai anggaran. Nah, pada untuk ini ya kurva ini, penjelasannya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, pada awal keseimbangan itu kan berada pada titik N0 gitu ya. Teman-teman harus fokus di titik N0. Nah, kemudian itu pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar delta G, sehingga AD atau agregat demand-nya itu juga naik gitu. Nah, kenaikan dari agregat demand ini menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan gitu ya. Dari kiri ke kanan gitu. Nah, mengakibatkan income atau output nilai dari Y0 ke Y1. Nah, kenaikan income ini menyebabkan permintaan terhadap uang yang naik, sehingga untuk kembali ke titik keseimbangan, maka bunga itu juga harus ikut naik ke I1 sehingga tercapainya keseimbangan pada titik E1. Teman-temannya dilihat ya yang di sisi kanan gitu. Nah, apabila tingkat bunga tetap pada I0 gitu ya teman-teman, maka income harus naik untuk mencapai Y2 gitu ya, Y2 dengan keseimbangan E2 juga gitu ya, sesuai dengan besarnya multiplier dari delta G gitu ya teman-teman, delta G gitu. Nah, pada titik E2 ini telah tercapai keseimbangan pada pasar barang karena pengeluaran telah sama dengan output dan juga income-nya. Tetapi karena adanya keterkaitan antara pasar barang dan juga pasar uang, maka perolehan atau perubahan pada pasar barang, kenaikan income ini menyebabkan pasar uang itu tidak seimbang karena kenaikan income telah menyebabkan naiknya permintaan uang. Nah, selanjutnya mendorong ini terjadinya kenaikan tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga itu menyebabkan investasi swasta berkurang sehingga mengurangi kenaikan dari agregat demand tersebut. Nah, disinilah keterkaitan antara pasar barang dan juga pasar uang terjadi. Hanya pada titik E1 nih teman-teman, titik E1
income sama dengan pengeluaran agregat dan permintaan uang sama dengan ketersediaan suplai uangnya. Titik E1 ini adalah titik di mana pasar barang dan juga pasar uang dalam keadaan seimbang, teman-teman. Jadi penjelasan untuk kurva ini tuh seperti itu. Nah, ini merupakan kebijakan fiskal gitu ya, teman-teman. Ini kurva kebijakan fiskal 7 kuadran gitu. Jadi 4 kuadran dari ISLM itu agregatnya sendiri itu lalu ditambah dengan kurva persamaan ISLM-nya. Jadi digabung jadi satu. Jadi semula itu awalnya hanya 4 kuadran ditambah dengan persamaan ISLM-nya digabung jadi 7 kuadran seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai topik kebijakan fiskal moneter pada ISLM. Nah, mungkin apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.